berkata, bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Kalah, coba lagi, gagal, bangkit kembali. Bangkit itu mencuri perhatian dunia dengan sebuah prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan memegang peranan yang cukup penting dalam mencetak generasi bangsa. Namun faktanya, dinamika permasalahan pendidikan di Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan suatu negara. Sistem pendidikan ini belum mampu mencerdaskan generasi bangsa sebagaimana tertuang dalam cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penerapan sistem pendidikan yang lebih berorientasi pada nilai akademis, tidak pada pemahaman ilmu oleh siswa. Hal itu menyebabkan Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara sebagai negara dengan sistem pendidikan terburuk di dunia. Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat ke-6 dari ke-9 negara yang memiliki sistem pendidikan yang belum mampu menunjang kegiatan siswa yang didukung oleh pemerataan pendidikan hingga kurangnya penggunaan teknologi di sektor pendidikan. Faktanya, sistem pendidikan di Indonesia justru mengalami salah satu sektor yang paling terdampak oleh adanya pandemi COVID-19. Dilansir dari BBC, menyatakan bahwa Indonesia justru menempati peringkat pertama dari ke-9 negara di ASEAN sebagai negara dengan kondisi pandemi yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini didukung oleh kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin tinggi setiap harinya. Hal ini tentunya berdampak pada sektor pendidikan, di mana sektor pendidikan melakukan pembelajaran jarak jauh yang tidak menjamin keberhasilan akan sistem pembelajaran. Hal ini juga mendorong siswa untuk tidak mengerti materi yang dipadukan ataupun disampaikan oleh guru masing-masing. Dari berbagai permasalahan tersebut, saya, mahasiswa sebagai agen perubahan, memberikan gagasan berupa inovasi aplikasi ekonomi 5.0. Inovasi aplikasi ini merupakan terobosan solusi atas permasalahan pendidikan, terutama pada pembelajaran ekonomi bagi siswa sekolah menengah atas. Aplikasi ini menggabungkan antara materi yang didapatkan oleh siswa dengan pendekatan-pendekatan dan akan dikerucutkan melalui studi kasus yang akan diterima oleh siswa. Adapun objek dari inovasi ini merupakan siswa yang menempati pendidikan di sekolah menengah atas dengan kisaran usia 16-18 tahun. Dalam penerapannya, inovasi aplikasi ekonomi 5.0 berbasis kurikulum manajemen and mapping system. Menurut Skatty, pada tahun 2015 menyatakan bahwa sistem ini akan memberikan kemudahan bagi siswa, terutama dalam mengetahui hubungan-hubungan antar elemen dan akan menarik kesimpulan dari semua elemen tersebut. Selain itu, dalam penerapannya, aplikasi ini juga berbasis study case yang akan memberikan sebuah contoh kasus sesuai dengan materi yang akan dibawakan oleh siswa. Ditampilkan materi sesuai dengan tingkatan kelas yang ditempati oleh siswa, di mana untuk penyajian materinya sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah materi disampaikan secara rinci sesuai dengan kurikulum yang telah didapat. Lalu untuk memperjelas materi akan ditampilkan video pembelajaran terkait materi serta podcast untuk menghindari kebosanan para siswa. Dan pada akhir sesi akan diberikan mind mapping guna memudahkan siswa dalam belajar. Berikut merupakan interface dari economic exam, di mana pada fitur ini siswa akan diuji mengenai materi yang telah diberikan sebelumnya, dan sebagai apresiasi pada siswa yang melakukan pembelajaran secara rutin maupun siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan koin yang akan ditukarkan oleh beragam hadiah. Hadiah tersebut akan difasilitasi oleh sekolah, di mana yang terpantau dari aplikasi ini mengenai poin-poin setiap siswa, dan Dinas Pendidikan akan memberikan reward kepada siswa yang memiliki poin tertinggi.
Economic exam juga sebagai indikator keberhasilan pembelajaran oleh siswa. Dan yang ketiga yakni fitur study case, di mana siswa akan diberikan tantangan untuk menyelesaikan studi kasus mengenai permasalahan ekonomi. Pada fitur ini akan ditampilkan video contoh permasalahan yang memberikan kesan imersif, yakni seolah-olah siswa berada pada dunia nyata, dan siswa akan diberikan teka-teki untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Fitur ini merupakan fitur unggulan dari aplikasi Ekonomi 5.0, di mana fitur ini dapat mengasah kemampuan problem solving, yakni meliputi materi secara rinci, video pembelajaran, podcast, serta mind mapping untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, tahap selanjutnya yakni tahap pelaksanaan, yakni materi yang telah disusun tersebut akan disajikan dalam sebuah aplikasi Ekonomi 5.0. Tahap yang ketiga yakni tahap sosialisasi, yakni pensosialisasian aplikasi yang telah siap digunakan kepada masing-masing sekolah siswa menengah atas melalui dukungan terkait dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang selanjutnya yakni tahap monitoring dan evaluasi terkait dengan tingkat keberhasilan pembelajaran melalui aplikasi ini. Adapun pihak terkait dalam mendukung inovasi ini yang tentunya yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan promosi aplikasi kepada masing-masing sekolah dalam menunjang pembelajaran ekonomi para siswa. Masyarakat juga diharapkan mampu memberikan semangat belajar kepada siswa maupun anak masing-masing walaupun terhalang adanya pandemi COVID-19. Dan yang ketiga yakni dukungan terkait dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait dengan perizinan akses aplikasi. Hal ini mengingat aplikasi Ekonomi 5.0 membutuhkan akses internet dalam penggunaannya. Berikut merupakan indikator keunggulan dari aplikasi Ekonomi 5.0. Ditinjau dari keunggulan fitur, target sasaran, metode, efektivitas, dan kondisi pembelajaran. Berikut merupakan hasil jajak pendapat dari penulis kepada 18 responden siswa sekolah menengah atas, di mana sebanyak 27,8% menyatakan bahwa media pembelajaran yang digunakan sangat membosankan. Lalu juga sebanyak 72,2% setuju akan inovasi pembelajaran aplikasi Ekonomi 5.0 dan sebanyak 11,11% sangat setuju. Dan penulis juga telah memberikan beberapa pemaparan fitur aplikasi dan mendapatkan respon sangat positif, yakni sebanyak 44,4% siswa sangat setuju. Maksud saya setuju dengan fitur dari aplikasi ini, dan sebanyak 38,9% siswa sangat setuju. Berikut merupakan pemaparan fitur aplikasi dari aplikasi Ekonomi 5.0 untuk menunjang pembelajaran ekonomi bagi siswa. Dapat disimpulkan aplikasi Ekonomi 5.0 dapat menjadi win-win solution dalam mengatasi permasalahan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Diharapkan aplikasi ini juga dapat mendapatkan respon positif dari pihak-pihak terkait sehingga mampu diwujudkan dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas sebagaimana implementasi SDGs poin keempat mengenai pendidikan. Demikian pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.